berapa ketentuan yang harus antum tempuh ketentuan tersebut. Sekarang ketentuan yang pertama, asma'ullahi kulluha husna. Poin yang pertama tentang nama Allah. Nama Allah semuanya indah, nggak ada yang jelek. Semua nama Allah indah. Pasti mengandung keindahan. Nggak mungkin enggak. Sudah ditulis? Sekarang penjelasannya dengerin. Kalau sudah ditulis, sekarang penjelasannya dengarkan. Maksudnya balighatun fil husni ghayatahu. Maksudnya keindahannya sampai kepada puncak keindahan. Bukan hanya indah, namanya siapa? Bagus. Bagus enggak? Bagus namanya. Tapi enggak sampai kepada puncak keindahan. Berarti itu bukan nama Allah. Nama Allah itu harus sampai kepada puncak keindahan. Itu baru nama Allah. Karena itu harus menetapkan. Di dalam kita mendapatkan informasi tentang nama Allah, maka kita harus paham nama Allah itu semuanya apa? Indah. Tulis, itu aja. Semua nama Allah indah. Sekarang keterangannya, maksudnya indah apa? Sampai kepada puncak keindahan. Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin. Karena keindahan dari nama Allah itu mengandung padanya sifat yang sempurna juga. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Yang ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, dengerin aja, tapi pahamin. Karena nama-nama Allah itu pasti mengandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun dari berbagai macam sisi. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Ketahuilah, sungguh cuman milik Allah sajalah nama-nama yang husna. Apa arti husna? Sampai pada puncak keindahan. Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah. Apa maksud indah? Sampai pada puncak keindahan. Mithalu dzalik, contohnya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Wa huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Ini nama Allah. Dari sekian nama-nama Allah adalah Ar-Rahman. Dalun ala sifatin azimatin. Nama Allah Ar-Rahman dan terkandung pada nama itu sifat. Dia punya sifat. Apa sifatnya? Ar-Rahmatul wasi'ah, yang luas sekali kasih sayangnya. Wa min thamma, dari sana kita mengetahui, na'rifu annahu laisa min asma'illahi dahru. Allah enggak punya nama Ad-Dahru. Ada sebagian orang menamakan Allah dengan Ad-Dahru. Maka kita katakan nama Allah bukan Ad-Dahru. Ad-Dahru apa artinya? Masa, waktu. Li'annahu la yatadamman ma'na yablughu ghayatal husni. Kenapa kita katakan Allah tidak punya nama Ad-Dahru, masa, waktu? Karena di dalam kata ad-dahru, waktu, itu tidak terdapat padanya keindahan. Ada keindahannya enggak? Waktu, apa indahnya? Di mana letak keindahannya? Enggak ada. Oh, berarti bukan nama Allah. Mereka sebagian orang menamakan dengan kalimat ad-dahru, masa, karena mereka salah di dalam memahami hadis. Lihat di sini ucapan sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencaci masa, waktu. Fa innallaha huwa dahru, karena Allah itu dahru. Hadisnya sahih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim
dan juga Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Di situ Nabi mengatakan apa? Kalian nggak boleh mencaci waktu, kalian nggak boleh mencaci masa, karena Allah itu masa, Allah itu waktu. Di mana letak keindahannya? Tidak ada sama sekali. Lantas apa makna dahru di sini? Fa ma'nahu, maka maknanya kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, malikud dahri, penguasa waktu, yang mengatur waktu. Karena itu kalian gak boleh mencaci waktu, kalian gak boleh mencaci masa. Panas, jelek sekali cuaca ini, boleh gak? Gak boleh. Yang bikin panas siapa? Allah. Dingin, antum gak boleh mencaci dingin. Musim apapun gak boleh antum mencacinya, karena dia yang melakukannya. Karena itu Nabi mengatakan, la tasubud dahr, kalian tuh jangan mencaci waktu, dingin, panas, jangan kau caci. Fa innallaha huwad dahr, karena Allah yang mengatur waktu, dia yang menguasai waktu. Kapan dia inginkan dingin, dingin, kapan dia inginkan panas, ya panas, gerah, ya gerah. Kan itu jangan kalian mencaci. Sekarang apa hukumnya mencaci? Hukum mencaci waktu, apa hukumnya? Yang pertama, kalau dia mencaci waktu, sial siang ini, sial malam ini misalnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, kalau dia mengkabarkan, menginformasikan akan suatu cuaca, maka boleh. Malam ini dingin, sebetulnya saya nggak suka dengan dingin, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena khobar, nggak ada celaan di situ. Dia sedang mengkabarkan keadaan dirinya, saya kedinginan, saya nggak suka dingin, karena itu saya selimutan. Dia nggak sedang mencela, tapi dia sedang mengkabarkan keadaan dirinya, dia nggak kuat dingin. Jelas sampai sini ya? Kita lanjutkan. Al-mutasarrif fihi, dia yang mengatur waktu. Jadi Allah tidak diartikan nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Dahru. Nggak boleh. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabi, fa innallaha huwad dahru, sungguh Allah itu adalah Ad-Dahru? Maksud Ibnu Utsaimin, kata Ibnu Utsaimin, maksudnya adalah al-mutasarrifu fihi, yang mengatur waktu. Bidalili qaulihi fi riwayati tsaniyah. Dalilnya karena ada riwayat yang lain di mana Nabi SAW meriwayatkan hadits qudsi. Allah mengatakan, biyadil amra, di tangankulah urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku bolak-balikkan siang dan malam. Aku yang ngatur siang dan malam. Jadi cuaca, waktu, siang, malam yang mengatur Allah. Jelas sampai sini? Bisa dipahamin? Saya simpulkan lagi ya supaya mudah. Sifat atau afwan, nama Allah itu ada beberapa kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama apa? Nama Allah semuanya indah. Berarti kalau nggak indah bukan nama Allah. Paham sampai situ? Dah, gampang kan? Sekarang yang kedua. Cabang yang kedua. Al-far'u tsani. Sekarang yang harus kita pahami tentang nama Allah, yang kedua adalah asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Saya ulangi, nama Allah tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Sudah nulisnya? Jadi nama-nama Allah itu tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu. Sekarang dengerin penjelasannya. Kenapa Syekh Utsaimin mengatakan nama Allah itu enggak terbatas?
Kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah, Nabi pernah berdoa, di antara doanya as'alukallahumma, aku meminta kepada Engkau ya Allah, bikullismin huwalak, aku meminta dengan menggunakan seluruh nama-namamu, seluruh nama-namamu, sammaita bihi nafsaka, seluruh nama-nama yang Engkau menamakan dirimu dengannya, Rahman, Rahim, au anzaltahu fi kitabika, atau aku meminta dengan menggunakan nama-namamu yang kau menamakan dirimu dengannya seperti yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang telah kau ajarkan kepada seorang dari kalangan makhlukmu, hambamu. Sisi pendalilannya, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau aku meminta kepada Engkau ya Allah dengan menggunakan nama yang kau sembunyikan di ilmu ghaib, di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini sisi pendalilannya. Aku meminta dengan menggunakan namamu yang kau sembunyikan. Berarti kan gak terbatas, ya enggak? Ada yang kelihatan 99, ada yang gak kelihatan, kan gitu. Yang kelihatan berapa? 99 nama Allah, itu yang kelihatan. Kenapa kelihatan? Disampaikan oleh Nabi, Allah punya nama 99. Tapi ada juga nama-nama Allah yang gak kelihatan. Kenapa gak kelihatan? Allah sembunyikan di ilmu ghaibnya. Ini menandakan kepada kita bahwasanya nama Allah berarti gak terbatas pada bilangan tertentu. Sekarang kata beliau, al-jam'u baina hadza wa baina qawlihi fil haditsis sahihi. Sekarang kita kompromikan antara hadis Ahmad dengan hadis muridnya. Siapa muridnya? Bukhari. Ustadz sama santrinya. Ustadznya meriwayatkan hadis as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Santrinya meriwayatkan sebuah hadis innalillahi tis'ah wa tis'ina isman. Kita kompromikan. Hadis Bukhari mengatakan innallaha atau innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya nama 99. Man ahsoha, siapa yang ahsoha itu menjaganya. Apa maksud menjaga di sini? Hafidha wa amila, dia menghafalnya. Menghafal di sini masuk ke dalam kategori makna. Dia hafal dan tahu maknanya. Karena itu wa amila bihi, dia mengamalkan dengan nama Allah. Ada yang bisa ngasih contoh nggak kepada saya? Mengamalkan nama Allah, insya Allah mudah. Coba santri, ada nggak? Mengamalkan nama Allah, gimana caranya? Gimana caranya mengamalkan nama Allah? Kalau ngafal kan gampang. Nama-nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Wahhab, Al-Malikul Quddusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabal Mutakabbir. Iya enggak? Itu nama-nama Allah. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Kalau ngafal iya gampang menghafalnya, iya enggak? Sekarang ngamalinnya gimana? Contoh, Al-Ghaffar, yang suka memberikan ampunan. Ya Allah, taubat ya Allah, minta ampun ya Allah. Dengan penuh keyakinan, Engkau kan Al-Ghaffar ya Allah, yang suka memberikan ampunan. Astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar gara-gara nama Al-Ghaffar. Jelas sekarang. Misalnya, As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika sedang bicara, tiba-tiba dia ngeceh temennya.
atau dia mengucapkan kalimat permusuhan, dia langsung istighfar, astagfirullah. Kenapa istighfar? Dia ingat nama Allah As-Sami' yang maha mendengar. Dia takut kalau mengucapkan satu kalimat dosa karena Allah maha mendengar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? As-Sami' Al-Alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Akhirnya dia istighfar. Istighfarnya bukan karena Al-Ghafar, tapi istighfar gara-gara apa? As-Sami'ul Alim. Ketika main HP, wow, seru, masya Allah. Wow, ada zombie di sini, luar biasa. Ya Rasyid, dia ingat Al-Basir, Allah itu maha melihat. Ya Allah, malu, ditutup. Kenapa? Kau tutup HP-mu. Kenapa kau baru nonton asik-asik kau tutup? Kenapa? Al-Basir. Allah kan maha melihat. Saya malu. Kalau di depan ustaz saya nggak berani, tapi kok di depan Allah berani? Astagfirullah. Allah Al-Basir. Dia maha melihat. Astagfirullah. Istighfarnya gara-gara Al-Basir. Jelas sekarang? Nah, itu cara mengamalkan nama Allah. Jelas sampai sini? Karena itu man ahsaha, siapa yang menghafalnya, paham maknanya dan dia mengamalkannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Siapa yang menjamin? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita kompromikan hadisnya. Sang ustadz yang bernama Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis, ya Allah, aku meminta dengan menggunakan namamu yang kau sembunyikan di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Muridnya meriwayatkan hadis, sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Siapa yang menghafal dan menjaganya dan mengamalkannya, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Bagaimana cara mengkompromikannya? Sang ustadz meriwayatkan hadis, ada nama yang disembunyikan. Santrinya meriwayatkan hadis, nama Allah 99. Sekarang seperti ada kontradiksi. Di sini disembunyikan, tapi di sini ditetapkan namanya cuma 99. Inna ma'na hadzal hadithi, kata beliau, inna ma'na hadzal hadithi, makna hadis ini, inna min asma'ilai tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Hadis yang mengatakan Allah punya nama 99, siapa yang menghafal, paham maknanya dan mengamalkannya, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Wa laysal muradu hasru asma'ihi ta'ala bihadzal adadi. Kata Ibnu Utsaimin, nama yang 99 itu tidak menunjukkan akan pembatasan. Dan Ibnu Utsaimin enggak berpendapat sendirian. Imam Nawawi dalam syarah Muslim, beliau mengatakan ittafaqal ulama'u, para ulama pun sepakat anna hadzal haditsa, bahwasanya hadis yang mengatakan Allah punya nama 99 laisa bihi hasrun li asma'ihi, bukan pembatasan tapi cuma informasi. 99 nama Allah itu diinformasikan kepada kalian, tapi masih ada yang dia sembunyikan. Jelas sampai sini? Sekarang saya berikan contoh, wa nadhiru hadza, permisalannya, antaqul, seperti perbuatan engkau, kau katakan indi mi'atu dirhamin a'datuha li shadaqah. Saya punya duit 100 dirham. Saya punya duit 100 ribu. Saya pengen sedekah dengan 100 ribu. Fala yunafi ayakuna indaka darahima ukhra. Kan enggak menafikan kalau kau juga punya duit yang lain. A'dataha li ghairi shadaqah, yang kau siapkan bukan untuk sedekah. Kau katakan saya punya duit 100 ribu, saya pengen sedekahkan 100 ribu. Itu kan bukan berarti duitmu cuma 100 ribu. Yang buat sedekah 100 ribu, yang buat beli bakso 50 ribu, kan gitu. Jelas sampai sini? Jadi nama Allah tidak terbatas. Sekarang saya mudahkan lagi. Kaidah yang pertama tentang apa? Kaidah yang kedua tentang nama Allah ada beberapa cabang. Cabang pertama apa? Semua nama Allah apa? Indah. Sekarang yang kedua, semua nama Allah atau nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Sebelum saya lanjut, gampang apa susah? Gampang kan? Nama Allah itu semuanya indah. Yang kedua, nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Paham sampai sini? Sekarang lanjut yang ketiga. Al-far'u
Atsalits, poin yang ketiga, cabang yang ketiga, masih tentang nama Allah. Asma'ullahi la tathbutu bil aqli. Seorang menamakan Allah itu tidak ditetapkan dengan akalnya. Saya ulangi, menetapkan nama Allah bukan dengan akal. Menetapkan nama bagi Allah itu bukan dengan akal. Wa innama tathbutu bisyar'i, akan tetapi berdasarkan syariat. Jadi nama Allah tidak ditetapkan berdasarkan akal manusia. Menurut saya Allah itu maha keren. Boleh? Keren. Keren kan kesannya itu manusia, ya enggak? Pakai dasi, pakai minyak rambut, klimis, sisiran belah samping, keren, masya Allah. Pakai sepatu kinclong, pakai aroma, keren. Itu bukan sifat Allah, bukan nama Allah. Nama Allah itu enggak bisa ditetapkan dengan akal, meskipun niatnya baik. Dia inginkan dari kalimat keren itu apa? Yang maha baik. Tapi beda, baik sama keren sama enggak? Keren itu asalnya enggak keren, kan gitu. Setelah dia melakukan sesuatu baru jadi keren, dandan. Maka Allah enggak bisa. Kita enggak boleh menetapkan nama bagi Allah berdasarkan akal, enggak boleh. Kita menetapkan nama bagi Allah harus ada dalilnya, berdasarkan dalil syariat. Fahiya tauqifiyah yatawaqqaf itsbatuha ala ma jaa'a 'ani syar'i fala yuzadu fiha wa la yunqas li'anna al-'aqla la yumkinuhu idraqu ma yastahiqquhu ta'ala min al-asma'i. Yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu enggak bisa seorang inovatif, enggak bisa inovasi, enggak bisa. Ketentuan yang sudah paten. Sehingga ketika seorang menetapkan sesuatu itu harus berdasarkan syariat. Enggak boleh ditambah juga enggak boleh dikurangi. Kenapa kok enggak boleh kita menetapkan nama Allah dengan akal? Karena akal itu tidak memungkinkan sampai kepada satu ilmu sehingga dia bisa menetapkan hak bagi Allah dari nama-namanya, enggak bisa. Gusti Allah, boleh nggak ngomong Gusti? Sebagian Jawa Barat mungkin antum pernah dengar ya, Gusti Allah, pangeran, masya Allah, Allah pangeran. Ada yang mengatakan Allah pangeran, boleh seperti itu? Nggak boleh, nggak boleh menamakan Allah dengan pangeran. Kalau Gusti gimana? Tergantung kalimat. Yang dimaksud dengan Gusti di situ apa? Kalau diartikan tuan, maka boleh. Sayyid, Allah punya nama Sayyid. Seperti ucapan Nabi SAW, innamas sayyid Allah. Sesungguhnya sayyid yang sebenarnya adalah Allah, tuan. Kalau yang dimaksud Gusti adalah apa? Sayyid, cuman dia menerjemahkan dengan bahasanya, maka boleh. Kita kembali kepada pelajaran. Fawajabal wuquf fi dzalika 'ala syar'i. Kesimpulannya, segala sesuatu yang berbicara tentang agama maka kita harus kembali kepada syariat. Lianna tasmiyatahu bima lam yusamma bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba sulukul adab fi dzalika. Menetapkan sesuatu atau menolak sesuatu itu harus berdasarkan dalil, bukti. Karena kalau kita menetapkan sesuatu atau bahkan menolak sesuatu tanpa bukti, itu adalah tindakan kriminal terhadap Allah. Karena itu kita harus menempuh adab kepada Allah. Saya berikan contoh. Nama antum misalnya Ahmad, dipanggil Bejo mau nggak?
Menurut Anda baik Bejo, bengong jorok kata. Bejo misalnya, boleh nggak? Antum aja nggak ridho, padahal antum memiliki sebuah nama, kemudian diberikan nama yang bagus sekalipun antum nggak ridho. Nama saya Ahmad bukan Muhammad, ya nggak? Segitu namanya sudah dikatakan Muhammad, lebih bagus daripada Ahmad, kan gitu, lebih sempurna dibandingkan Ahmad. Tapi tetap dia nggak mau. Bapak saya ngasih nama Ahmad, saya bukan Muhammad. Ini terjadi pada makhluk manusia. Lantas bagaimana dengan Sang Khaliq? Ya tentu kita harus lebih beradab. Jangan asal jeplak, jangan asal ngomong, jangan asal bicara tentang Allah yang engkau tidak punya bukti atasnya. Kan itu saya simpulkan kembali. Poin yang pertama apa tadi? Tentang kaidah nama Allah. Satu, nama Allah apa? Semuanya indah. Yang kedua apa? Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Yang ketiga, ditetapkan dengan syariat, bukan akal. Paham semua sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Taib, mungkin ini bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran akidah itu sangat penting, karena itu saya tanamkan sejak dini supaya antum nggak terkecoh dengan berbagai macam syubhat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Bismillah. Enggak apa-apa.